Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amaliyah atau amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada waktu zuhur menjelang asar pada bulan Ramadan dalam rangka meraih kemuliaan dan limpahan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amaliyah pertama yang bisa kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meraih kemuliaan dan limpahan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu duhur itu adalah yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran saat istirahat kerja misalnya. Kenapa hal ini perlu kita lakukan? Karena sebagaimana kita pahami bersama bahwa membaca Al-Quran akan mendatangkan syafaat di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa membaca Al-Quran huruf per hurufnya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 10 kebaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita lakukan pada bulan Ramadan, karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan lipat ganda kebaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amaliyah kedua yang bisa kita lakukan menjelang zuhur itu adalah, yakni menjelang zuhur menyempatkan untuk tidur siang. Hal ini dalam istilah syariat dikatakan dengan qailullah, walaupun barangkali sesaat saja bagi yang mampu untuk melakukannya. Adapun dalil yang menganjurkan tidur qailullah atau tidur siang ini adalah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qilu fa inna syayatina la taqilu. Tidurlah qailullah atau tidur siang karena setan tidaklah mengambil tidur siang. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam At-Tib. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidur qailullah adalah tidur menjelang waktu zuhur yang dilakukan sesaat walaupun cuma sekedar memejamkan mata untuk beristirahat sejenak walaupun kita tidak tertidur lelap. Tetapi tentu kita harus hati-hati jangan sampai ketinggalan waktu zuhur. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amaliyah ketiga yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan limpahan rahmat dan kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu zuhur di bulan Ramadan itu adalah ketika mendengar azan zuhur disunahkan setidaknya melakukan 5 amalan sebagaimana dijelaskan dalam hal ini. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar azan.
Lalu yang ketiga, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Lalu yang keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kelima, kita disyariatkan untuk memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan oleh kita pada saat itu. Ini bisa kita lihat dalam penjelasan Syekh Imam Ibnul Qayyim. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu minimal melakukan 5 perbuatan ini di dalam waktu duhur ketika mendengar azan, maka insya Allah janji Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan amaliyah seperti ini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam dosa perdosaan, dan insya Allah akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim nomor 384 dan juga hadis riwayat Imam Bukhari nomor 614. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amaliyah keempat yang bisa kita lakukan dalam rangka meraih kemuliaan dan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu duhur itu adalah melakukan sholat sunnah rawatib zuhur, 4 rakaat qabliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Karena hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man thabara ala sintai asrata raq'atan minas sunnati banallahu lahu baitan fil jannah arba'in raq'atin qabla zuhri wa raq'atain ba'daha wa raq'ataini ba'dal maghrib wa raq'ataini ba'dal isya wa raq'ataini qabla al fajr." Barang siapa yang merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla snatai asyarata raq'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa mengerjakan sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut Allah akan bangunkan kepadanya, yakni sebuah bangunan di dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 728. Jadi jelas dalam kesempatan yang berbahagia ini, di waktu zuhur, sholat sunnah rawatib 4 rakaat qobliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur adalah salah satu cara, salah satu jalan agar kita mampu meraih kemuliaan dan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amaliyah kelima, beristirahat bagi yang belum beristirahat sebelum zuhur atau menyiapkan makanan berbuka. Suami istri bisa saling membantu dalam hal ini.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6039. Anil Aswadi qala sa'altu Aisyata ma kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yasna'u fi ahlihi, qalat kana fi mihnati ahli fa idza hadaratis salatu qama ila shalah. Dari Al-Aswad, ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika berada di tengah keluarganya? Aisyah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 6039. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan kita dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.